Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati Pane. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada saat ini saya mengajar sejarah di SMA Negeri 1 Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada saat ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan mengadakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIA 1 dengan materi Strategi Pergerakan Nasional Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat Bu. Ada yang tidak hadir? Nihil, bagus. Berartinya semua dalam keadaan sehat. Coba diperhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah? Kalau ada sampahnya, tolong dikumpulkan atau ditaruh ke tempat sampah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Silahkan dipimpin. Baik. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan dulu. Ya. Baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu membawakan materi mengenai strategi pergerakan nasional. Masih ingat kira-kira yang mau dibahas ini mengenai apa? Yaitu mengenai organisasi pergerakan nasional. Kompetensi dasar yang akan dipelajari dari materi ini yang pertama adalah menganalisis persamaan dan perbedaan tentang strategi pergerakan nasional. Yang kedua, mengolah informasi tentang persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menganalisis strategi pergerakan nasional kooperatif. Kedua, menganalisis strategi pergerakan non-kooperatif. Ketiga, membuat cerita sejarah dalam bentuk paragraf mengenai perjalanan kebangsaan, yakni berupa salah satu strategi pergerakan nasional, baik yang kooperatif maupun yang non-kooperatif. Itu dia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning dengan menggunakan LKPD. Peserta didik mampu pertama menganalisis strategi pergerakan kooperatif. Kedua, menganalisis strategi pergerakan non-kooperatif. Ketiga, membuat cerita sejarah dalam bentuk paragraf mengenai perjalanan kebangsaan, yakni salah satu strategi pergerakan nasional baik yang kooperatif maupun yang non-kooperatif. Kemudian yang berikutnya setelah kita menampilkan tujuan pembelajaran adalah mengulas kembali apa materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah mengenai kolonialisme dan imperialisme. Termasuklah di situ mengenai kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Inggris ke Indonesia.
dengan tujuan menguasai rempah-rempah atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu dia sekilas mengenai materi kita sebelumnya. Jadi ini ada Ibu tampilkan mengenai video tentang pramateri kita sebelum kita masuk ke strategi pergerakan nasional. Bangsa luar, khususnya bangsa Eropa loh. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya yang dapat menghangatkan tubuh dan bisa dijadikan pengawet makanan. Sehingga pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Selain karena harganya yang mahal, pada saat itu siapa yang memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja. Dari faktor itulah, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu Indonesia. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke pulau-pulau di Nusantara, dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi. Satu persatu disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia. Sampai akhirnya pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah. Sedangkan imperialisme itu fokusnya pada penguasaan politik dan pemerintah negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu kolonialisme dan imperialisme? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Ya, Anda sudah menyimak tadi kira-kira apa yang dipaparkan melalui video tersebut. Ibu harap kalian sudah paham kira-kira apa yang menjadi latar belakang kedatangan kolonialisme dan imperialisme. Baik, setelah menyimak video tadi, ada Ibu tampilkan di layar. Itu adalah gambar beberapa tokoh pergerakan nasional. Jadi setelah kalian amati, kira-kira siapa yang tahu tokoh-tokoh yang ada di layar tadi? Pina? Salah satu tokohnya yaitu Budi Utomo. Ya, salah satu tokohnya adalah Budi Utomo. Itu adalah gambar yang pertama paling atas. Ya, benar. Berikan tepuk tangan. Budi Utomo adalah merupakan salah satu penggerak atau perintis dari organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo. Baik, yang berikutnya ada lagi yang tahu dari gambar yang Ibu tampilkan. Silahkan Anissa. Haji Agus Salim pada baris kedua, kolom kedua. Ya, Haji Agus Salim. Fotonya ada di baris kedua. Ya, benar. Itu merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional. Jadi ini merupakan salah satu tokoh-tokoh penting dalam memajukan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya foto atau tokoh-tokoh yang Ibu tampilkan ini, maka muncullah permasalahan yang akan kita bahas dalam materi ini. Yaitu permasalahan pertama adalah strategi. Mengapa strategi perjuangan kooperatif dibentuk di Indonesia? Itu masalah pertama. Yang kedua, mengapa strategi non kooperatif dibentuk pada masa itu? Itu dia dua masalah yang akan kita bahas. Jadi cara yang Ibu lakukan di sini adalah dengan membentuk diskusi kelompok, harus berkolaborasi, harus ada kerja sama. Baik, untuk membentuk kelompok itu Ibu bentuk secara heterogen, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Baik, ini ada Ibu buat semacam apa namanya? Cabutan kertas atau lotre gitu ya. Bisa anak-anak kami ambil dan bisa diketahui di sini nanti dia masuk ke kelompok berapa. Silahkan digeler aja ya. Ambil sesuai dengan pilihan Anda.
Cukup. Kertasnya jangan dibuka dulu, biar nanti jadi surprise dia itu masuk di kelompok berapa ya. Oke, yang berikutnya. Baik. Itulah dia hasil undian yang anak kami ambil. Berarti berdasarkan itulah nanti pembentukan kelompoknya. Coba diangkat yang warna sama, berarti itu dia yang satu kelompok. Ya? Sudah? Sudah paham? Baik. Silahkan anak-anak kami bentuk kelompoknya. Posisi meja seperti apa, silahkan dibentuk kelompok. Baru nanti akan membahas permasalahan yang Ibu tampilkan di layar. Ayo, silahkan bentuk kelompoknya, Nak. Sudah pada posisi yang nyaman? Sudah? Baik, kita lanjutkan. Untuk setiap kelompok, silahkan membahas materi yang ada di layar yang Ibu tampilkan. Baik itu masalah pertama atau masalah kedua. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Berarti silahkan dikerjakan. Ibu akan bagi LKPD-nya di setiap kelompok. Ini untuk kelompok berapa? 4, 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik. Coba diperhatikan di LKPD-nya, kira-kira apa perintah yang mau anak-anak kami isi di situ. Ada di lembar pertama adalah identitas, ya, identitas di halaman pertama. Tuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggota. Baru nanti isikan hasil diskusinya di halaman ke-4, ya, ada di situ permasalahan dari masalah pertama dan masalah kedua. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Pas. Silahkan anak-anak kami kerjakan dan bahas permasalahannya. Ibu kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Baru nanti kita presentasikan ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Nova, ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Oke. Baik, silahkan dibahas mengenai permasalahannya. Ipo, udah paham? Enang? Udah, oke, berarti udah aman nanti presentasi ya. Masalah berapa? Ada masalah di kelompok ini? Nggak ada, berarti bisa ya. Oke, baik. Bagaimana? Kira-kira ada yang sudah siap kelompoknya? Kelompok 1? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4 udah. Ayo, yang 3 kelompok lagi. Biar kita presentasikan. Kita? Udah ready? Kelompok 1, 2, 3, 4. Baik. Kita sekarang presentasi dulu. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Baik, kepada anak-anak kami harap berdiri. Kita buat dulu jargon dari sekolah kita SMA Negeri 1 Spiro. Kita mulai.
Siap-siap. 1, 2, 3. Siapa kita? SMA Negeri 1 Sipirok. Berprestasi, berakhlak mulia, bermartabat, jayalah sekolahku. Horas, horas, horas. Baik. Oke, udah semangat? Udah siap presentasi? Oke, silakan duduk kembali. Coba, kelompok berapa yang mau maju duluan? Antara 1, 2, 3, dan 4. Silahkan. Iya, kelompok 1. Kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 3 yang bernama saya sendiri Ivo Damaris dan teman saya ini Nova Lydia Simatupang sebagai pemapar. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pergerakan nasional. Di mana masalah yang pertama itu dengan soal mengapa strategi perjuangan kooperatif dibentuk di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawabnya. Strategi perjuangan kooperatif dibentuk di Indonesia karena beberapa alasan. Namun sebelumnya kita mengetahui apa itu strategi perjuangan kooperatif terlebih dahulu. Jadi, strategi perjuangan kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk pendekatan menghindari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada bangsa Indonesia. Contohnya adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Strategi Budi Utomo, perjuangan kooperatif yang bekerja sama dengan pihak Belanda dalam memajukan kesejahteraan pribumi. Sebagian besar anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintah kolonial, sehingga sangat menjaga hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda dan tidak berani mengambil resiko. Jadi, strategi perjuangan kooperatif dibentuk di Indonesia adalah untuk menghindari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Sekian dari hasil presentasi kami. Jadi sekian dari jawaban masalah 1 kami. Mungkin untuk teman-teman yang ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya Vina Venjuela Pasaribo dari kelompok 1 ingin bertanya. Selain organisasi Budi Utomo, organisasi lain yang bersifat kooperatif apalagi ya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Vina untuk pertanyaannya. Baiklah, kami akan menjawab. Selain daripada organisasi Budi Utomo, tentunya ada organisasi kooperatif lainnya, yaitu yang pertama Partai Indonesia Raya atau yang disingkat dengan Parindra, kedua Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan yang ketiga adalah Gabungan Politik Indonesia ataupun GAPI. Sekian. Baiklah, kepada teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahi? Kami persilakan. Saya Liara Alisregar dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana peran organisasi Budi Utomo? Jadi peran organisasi Budi Utomo ini sangat besar pengaruhnya bagi Indonesia. Seperti kita ketahui, organisasi Budi Utomo ini didirikan tanggal 20 Mei 1908, di mana ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi organisasi Budi Utomo ini membawa pengaruh besar, yaitu semangat perjuangan untuk bersatu meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, izin menambahi sedikit lagi dampak dibentuknya organisasi Budi Utomo ini seperti munculnya kesadaran bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit dari penderitaan, kemudian perlawanan terhadap penjajahan dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, ada lagi yang ingin menambahi ataupun bertanya, kami persilakan. Ada lagi dari kelompok lain? Berarti tidak ada. Kemudian itulah presentasi dari kelompok 3. Berikan A+. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Jadi berdasarkan
diskusi kelompok. Persentase yang anak-anak kami laksanakan ini, Ibu lihat sudah banyak perkembangan. Mulai dari berkomunikasi, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, sudah mampu berdiri di depan, mampu berbicara di depan, mampu menjawab ataupun memberikan saran sesuai dengan materi yang kita paparkan. Jadi itu untuk penilaian yang Ibu buat. Jadi untuk berikutnya, Ibu harap kalau untuk presentasi kelompok, semuanya itu harus semangat-semangat, aktif. Apa yang mau ditanyakan, boleh memberikan saran, tanggapan, ataupun kritik terhadap materi dari setiap kelompok. Baik, kira-kira apa yang anak-anak kami dapatkan dari materi ini? Coba Pina. Adanya yang saling kerjasama dan adanya yang tidak mau kerjasama antara pemerintahan kolonial Belanda. Ya, adanya saling kerjasama, adanya tidak mau saling kerjasama antara pemerintah dengan penduduk pribumi. Itu dia ya. Berarti dalam kehidupan sehari-hari bisalah kita aplikasikan itu, bisa kita laksanakan bagaimana yang kooperatif itu, bagaimana yang non kooperatif. Pak, anak-anak kami simak. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas dari materi strategi pergerakan nasional, yaitu masalah pertama, strategi pergerakan kenapa dibentuk di Indonesia, strategi kooperatif. Yang kedua, strategi non kooperatif kenapa dibentuk pada masa itu. Baik, kesimpulannya yang pertama adalah strategi pergerakan nasional terdiri dari dua bentuk, yaitu strategi radikal non kooperatif. Jadi sama itu radikal dengan non kooperatif. Radikal itu artinya perjuangannya secara cepat. Dan strategi moderat dengan kooperatif, berarti bekerja sama. Perjuangannya itu secara perlahan-lahan tapi pasti. Itu dia yang pertama ya. Baik, yang kedua adalah kesimpulan yang kedua, strategi pergerakan radikal non kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Yang kedua, kesimpulan yang ketiga, organisasi pergerakan yang bersifat radikal non kooperatif adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1924. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Ketiga, Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Berikutnya Partai Indonesia atau Partindo tahun 1931. Kemudian Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI tahun 1931. Itulah dia. Selain dari industri party tadi yang anak-anak kami bahas, masih ada lagi organisasi-organisasi lain yang bersifat non kooperatif atau yang tidak bekerja sama alias ataupun menentang pemerintah ya. Mereka itu ingin berjuang sendiri. Kemudian ini adalah kesimpulan yang keempat. Strategi pergerakan nasional bersifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrim. Taktik kooperatif artinya perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda
untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian kesimpulan yang kelima, organisasi-organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain Budi Utomo, Parindra, Gerindo, dan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Inilah organisasi yang mau bekerja sama. Baik, itulah dia kesimpulan mengenai materi yang kita bahas. Baik, itulah dia seputar materi yang Ibu berikan. Mungkin di sini ada beberapa bentuk penugasan terhadap anak-anak kami yang bisa dikerjakan untuk bisa mengetahui apa tadi yang kita bahas sebelumnya, terutama dalam persentase kelompok tadi. Nanti ditulis nama, kemudian kelas, baru silahkan anak-anak kami menjawab pertanyaan yang sudah tertulis di lembar kerjanya. Jangan lupa dibuat nama dan kelasnya, tanggal dan hari apa sekarang ya, tanggal dan harinya. Mana namanya? Jadi namanya. Oke, nama dan kelas. Bukannya udah? Di sini. Buat nama, kelas, tanggal, hari ini. Ibu harap sudah bisa dikumpul. Cantika, sudah? Oke. Ini udah? Ya. Baik, hasil penugasannya sudah Ibu kumpulkan. Ini akan saya periksa nanti. Ini adalah merupakan hasil evaluasimu terhadap mata pelajaran dengan materi strategi pergerakan nasional di hari ini. Jadi saya harap anak-anak kami dari apa yang kita pelajari hari ini bisalah kita mengaplikasikannya, memberikannya atau mengembangkan pembelajaran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita masih kelas 11. Dimanapun kita berada itu perlu yang namanya kerjasama. Manakah yang lebih perlu, kerjasama dengan tidak mau bekerja sama? Kerjasama. Kalau tidak mau bekerja sama, inilah nanti yang merupakan salah satu masalah-masalah yang timbul dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan kelas, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi tingkatkanlah rasa pedulimu terhadap orang lain, rasa kerjasamamu, karena pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan itu bisa diselesaikan dengan cara bersama-sama. Itu adalah merupakan salah satu motivasi yang Ibu berikan. Janganlah putus asa, teruskanlah tingkatkan prestasimu, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kan tidak tertutup kemungkinan. Rezeki orang siapa yang tahu? Cuman di sini Ibu tekankan kita harus berusaha giat dan juga harus ada kemauan. Walaupun orang tua kita kaya, kalau kemauan kita nggak ada, berarti apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini. Minggu depan ataupun pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.